Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimanapun Anda berada, ada yang di rumah atau yang di luar rumah, atau di kota atau di luar kota atau di luar negeri, yang dirahmati oleh Allah, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah saya akan doain kepada siapapun yang telah menonton MBK Channel atau Barokatul Karomah Sukabumi, yang mana tiada lain hanya sedikit memberikan arahan tentang ilmu yang selama ini mungkin terkunci atau terkubur terlalu lama. Nah, malam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah hijab. Hijab atau bisa dikatakan hijab hitam atau hijab cahaya. Bisa dikatakan dari bahasa tirai gelap atau tirai cahaya. Insyaallah dikarenakan ada di dalam surat Al-Isra, wa man kana fiha bismillahirrahmanirrahim wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dalam surat Al-Isra ayat 17. Insyaallah sedikit saya akan menjelaskan tentang masalah tirai atau hijab yang selama ini kita terlalu banyak. Apa sih rahasianya? Apa sih hijabnya? Kenapa selama ini saya tidak bisa datang untuk melakukan ngaji? Kenapa sih saya ini selalu dalam keadaan selalu melaksanakan, mengikuti dengan selalu dorongan hawa nafsu? Sedangkan dalam hati itu kita pengen untuk melakukan ibadah, pengen untuk melakukan sholat yang lainnya. Ternyata itu agak sulit, sangat sulit. Nah, insya Allah saya akan memberikan tipsnya supaya kita lebih dominan untuk mengingat kepada Allah. Nah, kadang-kadang istilahnya kalau di Sukabumi itu selalu orang yang selalu bertanya tentang masalah apa sih doa untuk melakukan ibadah, apa sih doa untuk melakukan ngaji. Karena yang selama ini kita jarang orang yang menanyakan tentang masalah pengen untuk melakukan ngaji atau melakukan sholat perintah Allah dan Rasulnya. Yang selalu bertanya kepada saya atau kepada orang lain pun, bila mana selalu bertanya tentang urusan dunia atau kekayaan atau kesuksesan atau nurutnya sebagai istri terhadap suami, itu yang selalu banyak bertanya. Jarang orang yang selalu bertanya tentang masalah ingin untuk dominan melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan umur kita bukan sebentar lagi. Mungkin ada yang umur sudah 20, 30, 40, mungkin ada yang sudah tua itu masih tetap malas melakukan ibadah. Nah, insyaallah jadi dalam kesempatan siang ini akan membahas tirai. Nah, di antaranya tirai, kita akan jelasin dulu tentang tirai kegelapan. Nah, ini tirai kegelapan bisa terbagi-bagi. Sebenarnya tirai kegelapan itu bisa terbagi. Satu, tirai kegelapan itu di antaranya satu orang bila mana tidak akan membuka keinginan kalau kita selama ini mengikuti dengan dorongan hawa nafsu.
Ya di antaranya tirai kegelapan itu yaitu kelalaian. Nah, kalau kita lalai untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya, cobalah kita untuk datang melaksanakan minimal. Kita melakukan setiap panggilan Allah lewat adzan namanya, kita jangan lalai. Coba secepatnya itu. Insya Allah. Nah, itu tetap harus ada memang. Kalau contoh kita menghitung, tidak dari 10 tidak, tetap harus dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Begitu. Nah, kita untuk melakukan ibadah pun sama. Kita harus jangan sampai kita lalai. Lalainya bagaimana? Setiap Allah memanggil. Nah, kadang-kadang kita bisa berdikir loh. Bisa berdikir, terus mendikir dan berdikir. Mungkin dikirnya la ilaha illallah, atau melaksanakan dikir di dalam hati, ya Allah sudah memanggil nama Allah, tapi Allah memanggil kepada kita. Nah, Allah memanggil kepada kita lewat adzan, atau itu akan tersentuh loh. Allah memanggil. Misalkan ada orang siapapun yang adzan, memanggil Allah itu. Tapi kenapa orang itu dipanggil tak sadar-sadar? Karena di situ selalu mengikuti dengan kelalaian. Maka dengan kelalaian, kalau terus-terus seperti itu, kelalaian, lama-kelamaan susah. Nah, ini lalainya seperti bagaimana? Nah, di antaranya dengan lalai ini menjadi kemalasan ini, yang selalu kelalaian itu adalah kebodohan. Nah, kita kalau sudah kebodohan karena tidak tahu tentang masalah pahala, tidak tahu tentang rahasia-rahasia, tidak tahu. Karena itu bodoh. Coba kalau kita merasa dengan orang bodoh, memang seharusnya orang harus merasa bodoh, tapi buktikan kebodohanmu itu apakah ketahuan sampai ke di mana? Atau pinteran kamu itu sampai di mana? Datang ke tempat pengajian, itu akan ketahuan kebodohan. Kebodohan tentang apapun lah, urusan dunia ke urusan akhirat, akan ketahuan di situ. Nah, tapi kalau kitanya lalai, malas melakukan ibadah, melakukan sholat, susah, lalai dengan kebodohan. Nah, kita selama ini kebodohan, itu bisa kemungkinan kebodohan ini kebanyakan kalau tirai kegelapan atau hijab kegelapan, bila kebodohan ini yaitu yang di dalam kolbu. Kalau secara fisik mungkin pintar untuk mencari rezeki, untuk mencari uang kesana kemari, wah udah pintar, udah jagonya, istilah bahasa orang Sukawi, udah jadi manuknya ini, udah menjadi burungnya ini mah, mencari uang mah. Tapi untuk melakukan perintah Allah mah, kita batinnya itu adalah lalai. Batinnya lalai, karena lalai itu berarti kebodohan. Nah, makanya tadi dibaca dalam surat Al-Isra, ma wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nah, sekarang posisinya kita di dunia. Bila mana di dunia ini adalah mata hati kita tidak bisa melihat, tidak bisa dengan ketahuan, dengan keyakinan kita, keyakinan hanya cuma diomong doang. Di akhirat pun juga buta. Di dunia sudah buta, di akhirat apalagi buta. Nah, kita membuka dengan ini, siapa tuh orang? Hilangkanlah kelalaian itu. Karena itu adalah kebodohan di dalam hati. Kita tidak tahu rahasia-rahasia. Sedangkan al-insanu sirri wa anna siru. Manusia itu adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya, kata Allah. Maka dengan itu kita lebih dominan untuk melakukan, carilah supaya mata batin kita yang tadi hijabnya itu adalah terbuka. Bila mana kalau sudah terbuka, maka disitulah orang yang sudah dibuka, maka akan diberikan cahaya kolbu atau cahaya ilmu hakikat dan ma'rifat, akan ingin untuk melakukannya. Itu.
Jadi antaranya juga ada bila mana di dalam diri kita merasa sombong, Pak. Pemirsa pun dimanapun Anda berada, jangan sampai kita melakukan merasa sombong. Kalau sombong, nah sedangkan kalau sombong bukan pakaian kita loh. Yang selalu di dalam surat Al-Baqarah terus menjelaskan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang disombong itu iblis, disuruh oleh Allah melakukan sujud, ternyata tidak melakukan sujud. Kenapa? Karena merasa sombong. Merasa sombong, merasa bisa, merasa pintar, merasa kaya, merasa segala-gala apapun. Orang sombong itu akan menolak. Contoh, sekecil apapun misalnya kita untuk mendengarkan ini pengajian. Ini orang sombong. Ini orang sombong. Mendengarkan pengajian atau pemaparan tentang masalah kesombongan. Orang bisa kita ini nonton saya menjelaskan tentang ini, di dalam batin kita merasa itu pengajian aku sudah tahu. Masalah itu karena aku sudah tahu, misalkan itu mah gampang, sudah banyak di YouTube, di YouTube. Perasaan aja dalam hati, itu mah saya udah pernah loh, itu mah sudah bisa, saya sudah paham loh, tinggal saya menjalannya. Itu sombong loh, itu sombong. Kesombongan di situ akan muncul. Karena itu iblis itu lembut loh. Iblis itu lembut. Malas saya menontonnya juga, malas ini mah tentang masalah ini terus. Sombong loh. Hati-hati. Di dalam hati kita tidak jauh dari bisikan dari para iblis. Kalau seandainya siapapun yang telah menonton, kita merasa jangan sampai Masya Allah. Kita lihatnya, kita bisa nonton oleh siapa sebenarnya. Kita bisa muka apapun ini, menonton ini, ada pengajian ini. Siapa yang bisa? Itu hanya Allah semuanya. Kamu itu wahai yang menonton kepada ini. Kamu buka HP itu, tangan kamu digerakin sama siapa? Pasti orang tak sadar. Mungkin ini orang ahli hijab, ahli hadis, ahli dalil. Menonton ini tak seberapa. Itu orang sombong. Saya mengatakan orang sombong gitu. Atau bukan orang sombong, atau bukan ahli ilmu. Nah, kalau orang yang selalu tidak sombong, Masya Allah, ini kan akan bertambah-tambah ilmu. Kita ambil hikmah aja. Nah, itu diantara kebodohan. Kalau kita ada sombong itu banyak. Bila mana kita memberikan saran kepada orang lain, di dalam hati kita nolak apapun, misalkan kita datang kepada kita, di antaranya saya sering melakukan kedatangan tamu. Saya tidak dikatakan tentang masalah tamu bahwa kamu sombong, enggak. Tapi insya Allah saya di sini berbicara berani untuk mengatakan seperti itu, karena itu menjaga perasaan. Bila mana orang yang selalu datang kepada saya atau siapapun yang minta saran tentang masalah urusan dunia urusan akhirat, saya sedikit ada keilmuan disampaikan, dia tetap menolak. Selalu dalam pikirannya beda. Pernah orang melakukan minta saran kepada saya tapi dianya menolak. Cara menolaknya bagaimana? Cara menolaknya itu dengan keilmuan psikologi sudah kena. Atau lagi dengan rasa kesombongannya itu beda. Ketahuan di situ. Nah, kita buat apa istilahnya? Kita disampaikan karena dianya tetap menolak, jadi sia-sia. Tapi kalau orang yang selalu datang kepada saya minta bantuan doa, mungkin minta solusi, mungkin minta arahan, mungkin banyak. Tapi orang dimasukinnya siap untuk menerima, akan menjadi cahaya dalam batinnya. Kalau istilah bahasa kata sunat daerah Sukabumi ini begini. Sukabumi itu orang yang selalu tak mau diberikan solusi, tak mau diberikan saran. Bahasa Sukabumi itu gede hulu. Wah,
atau besar kepala, keras kepala, susah amat maksudnya. Nah, maka akan muncul di hari kemudian dengan kesombongan itu Allah akan memberikan ujian mungkin atau siksaan mungkin. Nah, di situ orang yang selalu akan datang ke dalam dirinya sakit kepala terus-terus lama kelamaan karena dia merasa kesombongan. Maka kepada pemirsa dimanapun Anda berada, bila mana kita datang ke yang kita dipinta solusi atau saran, apalagi urusan akhirat. Kalau urusan masalah ilmu hakikat dan marifatnya, kita diam aja, terima aja. Bagaimana cara dengerin aja, jangan selalu menyorot atau menyambar. Bila mana pembicaraan itu beda loh bicara, kebaca sama orang-orang tertentu itu pemikirannya udah terbaca. Nah itu diantaranya orang sombong itu sangat keras kepala. Makanya kita jangan sampai seperti itu. Pemirsa yang telah melihatnya jangan sampai seperti itu. Kalau orang sampai seperti itu, hari kemudian akan merasakan penyakit. Nah, di antara sombong, bila mana orang yang salah itu akan menyembunyikan dengan kebodohannya. Menyembunyikan, tapi bila mana kebodohannya itu dibuka, dia akan menyambar. Menyembunyikan dengan kebodohan itu akan menyambar. Nah, selalu banyak orang sirik dengki. Nah, ayana sirik di situ bila mana penyakit hati yang selalu muncul di dalam hatinya, maka setiap orang seperti ini makan marah. Saya pernah lihat. Bila mana orang datang ke sini selalu sirik dengki, terus iri kepada seorang, itu kotor hatinya. Fazadahumullahu marada di dalam surat Al-Baqarah. Maka bila mana manusia kalau sudah dikotori hatinya dengan apa? Dengan iri dengki terhadap orang lain, Masya Allah, di situ akan terus bertambah-tambah dengan kekotoran. Terus akan bertambah-tambah hitam lagi. Hijabnya makin tebal. Apalagi dengan melakukan selalu berbohong. Bisa kepada orang lain. Itu mulut adalah harimaumu. Mulut itu bisa dipercaya. Tapi kelakuanmu masih keadaan seperti itu. Maka kita juga sama-sama untuk belajar, untuk dominan menuju kepada Allah. Supaya kita jangan sampailah kegelapan. Nah, di antara kegelapan, jangan sampai ke kegelapan, terus-terus kita melakukan ibadah sangat enggak mau melakukan sholat. Jadi lama-kelamaan, sedangkan umur berjalan terus tiap hari, tiap bulan, terus berjalan, ternyata kita belum melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi antara tirai kegelapan itu ada kealpaan, kemalasan. Malas. Nah, kalau orang udah tahu mungkin dengan ini, insya Allah, bila mana kita melakukan ibadah, selalu diikuti malas. Contohnya bagaimana? Kita misalkan sudah biasa melakukan sholat, Masya Allah malas ini, Masya Allah malas ngaji ini, sangat malas terus. Tidak diikuti dengan malas itu, tidak dilawan. Kita perang loh, harus perang. Dengan perang ini ternyata kita kalahkanlah hawa nafsu kita dengan kemalasan atau kealfaan sangat. Jadi tidak datang ke tempat itu. Kita orang lain sudah punya kegiatan ngaji, mungkin hari Senin, mungkin hari Rabu, mungkin hari Kamis, hari Jumat, atau malam Senin, atau malam Selasa, malam Rabu. Tapi kitanya malas. Lama kelamaan makin gelap. Sedangkan kita terus dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah melakukan sholat, tidak mau lama karena umur kita tidak akan lama. Besok atau lusa, mungkin dengan sakit, mungkin tidak sakit. Tapi masalah rezeki jangan ditanya. Misalkan kita untuk itu gampang aja. Gampang untuk melakukan masalah ngaji.
pentingnya uang dulu. Ustaznya beli aja. Nah, ustaznya panggil aja ke rumah. Misalkan tentang ini panggil aja ke rumah. Gampang itu. Bagaimana, rasain aja coba. Kalau misalkan kita punya uang, ustaznya dipanggil ke rumah, terus kita melakukan ngaji, mendengarin aja ngaji. Ternyata kalau tidak dihayati, kalau tidak dijalani, nah ini malasnya. Malas untuk menjalani karena ilmunya merasa dibeli loh. Ilmu bisa dibeli. Ustaz gampang. Kalau udah urusan uang, masya, enggak. No. Kalau urusan uang, kalau urusan ilmu di hadapan Allah tidak bisa. Bisa masuk ilmu, bisa masuk. Apakah pengamalannya di situ kan? Sekarang datangnya sudah malas. Nah, pengamalannya, ilmu walaupun sudah ada di dalam hati, al ilmu bila amal la safa'atala. Ilmu sanajan segudang di dalam tubuh kita atau di dalam dada kita, segudang tentang itu, kalau tidak diambil nggak bakal menolong. Tapi kita mencari ilmu dengan kita datangnya dipanggil oleh Allah lewat pengajian, namanya pengajian secara syariat, pengajian secara hakikat dan marifatnya sedikit-sedikit berjalan dengan waktu, kita akan diamalin. Setiap diamalin akan merasakan hikmah daripada yang namakan ibadah. Kalau kita merasa dibeli, semacam kita punya mobil, beli mobil lagi, taruh tuh di garasi. Ditaruh di garasi serajan mobil 10, apakah itu mobil bisa menolong? Di akhirat enggak. Kita punya uang banyak, apakah bisa urusan dunia? Bisa urusan, tapi urusan akhirat enggak. Karena duit bukan segala-galanya. Memang setiap orang, jangankan orang lain, Ustadz Kiai masih membutuhkan dengan uang. Karena uang itu ada tenaga. Walaupun ini semacam satu benda mati, cara seperti kertas ini benda mati, tapi ada tenaga yang bernama rupiah. Di situ yang asli itu ada tenaga. Tapi tenaga ini tidak akan membawa ke akhirat kalau kitanya tidak melakukan perintah Allah dan Rasul. Cuma di dunia terpuji, di dunia selalu urusan ganjaran dan fadilah, apalagi di akhirat. Makanya setiap orang yang selalu itu tirai kejelasan tentang masalah tirai kegelapan. Nah, sedikit ini tirai sekarang, tirai ke cahaya. Tirai cahaya itu ada di antara kita masuk ke dalam batin. Awas. Masuk ke dalam batin berarti kita akan membuka tentang tirai. Itu secara syariat tirai batin. Nah, di dalam tubuh kita ini ada dua. Tirai cahaya, tirai untuk membuka. Semacam kita datang waktu lampunya terang. Misalkan 5 watt atau 10 watt atau 20 watt atau 30, lebih gede wattnya, lebih terang. Nah, tinggal tanya kepada pemirsa yang di rumah, cahaya batin kita atau cahaya batin Anda seperti apa? Apakah 5 watt? Apakah 10 watt? Apakah ayeuna 20 watt? Bahkan sampai ke minimal ada cahaya lilin enggak? Nah, cahaya itu mata. Makanya saya di sini yang dikatakan ada mata kecil dan mata besar. Di antaranya mata kecil, cahaya baru yang mengenal kepada Allah itu baru mengenal dan namanya Tuhan kita yang bernama Allah. Itu baru mengenal nama. Mengenal nama dan mengenal sifat. Tuhan kita siapa? Allah. Cuma baru mengenal nama. Diyakini dengan nama itu? Diyakini. Dengan sifat-sifat Allah? Nah, di situ sifat-sifat Allah baru mengenal nama juga. Baru mengenal nama juga.
sifat Allah begini, wujud kidam bako muhalafat, tidak sifat 20 itu kan sudah jelas, baru mengenal. Nah itu cahayanya baru cahaya mata kecil, baru ibaratnya mungkin lilin termasuk gede loh, itu cahaya lampu lilin mungkin 2 watt, mungkin juga 1 watt, mungkin kayak bakaran paku loh. Itu cahaya kecil. Maka cahaya kecil itu tidak akan membuka di situ, maka terlindungi, terhijab. Dengan hijaban itu adalah menjadi kegelapan. Contoh, kita masukin cahaya, jangankan cahaya besar, cahaya kecil. Jangankan cahaya kecil, cahaya besar pun kalau sudah di lingkungan nggak bisa mancar keluar. Nah kita di lindungan mungkin hanya diri sendiri. Kalau satu keluarga, anak, istri, kakak, atau satu keluarga besar sudah terkenal, itu cahaya di keluarga agak lumayan lah. Kalau cahaya satu keluarga bisa di rumah, anak dan istri cuma bisa menyalakan, bisa menerangkan seperti itu. Itu baru cahaya kecil. Baru mengenal Tuhan itu baru nama dan sifat-sifat Allah. Nah itu cahayanya cahaya orang-orang semacam waktu dulu. Kalau saya waktu dulu masih keadaan sok selalu menyanyi atau melakukan perintah Allah dan Rasulnya, atau lakukan pengajian, istilah pengajian di kampung guru-guru kita yang masa dulu. Itu pengajian itu akan mata kecil, akan tertutup dengan keyakinan. Nah berarti akan tertutup dengan keyakinan, berarti kita belum mengenal kepada Allah. Sedangkan man arafa nafsahu, di dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapapun untuk mengenal dalam diri, siapapun yang sudah mengetahui dirinya sendiri akan mengenal Gusti Allah. Tapi siapapun yang belum mengenal kepada dirinya tidak akan mengenal kepada Allah. Dan baru mengenal nama. Nah, maka dalam kesempatan siang ini saya akan membantu dengan sedikit ilmu-ilmu Allah yang Allah titipkan ke dalam dada ini. Insya Allah saya akan buka yang dikatakan tirai besar atau mata besar. Nah, dari tadi yang di dalam hadis qudsi menjelaskan mata besar itu mana? Mata besar itu adalah cahaya dat. Cahaya dat. Cahaya dat siapa? Cahaya dat Allah. Apakah kita sudah mengenal dari cahaya dat Allah? Nah, di situ tidak akan membuka, tidak akan menambah watt, tidak akan nambah voltase lebih besar lagi. Karena orang itunya atau kitanya tidak datang untuk siapa sih yang bisa menyalakan cahaya batinku. Nah, datang ke situ. Kalau kita datang ke situ, tanyain kepada seseorang yang mampu, yaitu babakan kolbu, babakan hati. Setiap jemaah datang ke sana, babakan kolbu atau babakan hati, batin, bertanya ke Pak Ustadz atau orang yang melakukan membuka kolbu nih, membuka kolbu. Misalkan kepada siapa yang kita datangi? Oh ini mah tentang selalu pengajiannya babakan syariat aja. Ya, karena mungkin kalau kita bertanya ke babakan masalah syariat tentang masalah hadis mungkin agak bingung. Saya pun mengalami seperti itu. Kalau kita datangnya ke tempat kolbu yang selalu membuka kolbu, yang selalu membuka rahasia-rahasia dalam kolbu, menjelaskan, pasti di situ akan lebih jauh lagi, lebih menjelaskan. Kita datangi lewat pengajian ilmu hakikat dan marifat. Kita datangi. Itu situ akan terbuka batin dengan rahasia-rahasia
akan diceritakan tentang rahasia. Kalau kita malas dari itu, terus tetap kegelapan. Tentang rahasia cahaya ilahi, kita ketahui dari apa kita harus datang, wahai para siapapun, para sahabat yang dimana Anda berada, kami mohon, karena kita umur tidak akan panjang, mungkin bukan beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, jangan sampai kita lalai kepada Allah. Lalai secara dohir, lalai secara batin. Dohirnya kita melakukan seperti kita dipanggil oleh Allah, melakukan adat. Batin pun selalu harus hadir di situ. Kalau batin kita masih dalam keadaan kegelapan, mata kecilnya tertutup, apalagi mata besarnya. Mata cahaya kecil dan cahaya besar. Bila mana orang datang ke sana lewat pengajian, namanya pengajian hakikat dan ma'rifat, akan terbuka. Sangat kelihatan itu bodohnya kita. Mungkin bukan bodohnya kita, tiada lain. Kata wa man kana fi hadil alma wa huwa fil akhirati am wa adallu sabila. Siapapun yang selama ini di dunianya buta, di akhirat pun buta. Nah, sekarang secara dohirnya yang orang mengatakan dajjal akan datang misalkan di akhirat, di hari kiamat. Sekarang pun sebenarnya kalau hakikatnya sudah datang, Pak. Wah, sudah datang para sahabat, sudah muncul para sahabat, sudah muncul pemirsa yang dimana yang dikatakan nama Dajjal itu sudah muncul. Bukan belum, sudah sekarang. Karena sekarang manusia itu selalu dihijab, mata dohir dan mata batin selalu dihijab, dengan dihijabnya dengan kebutaan, mata batinnya ditutup, berarti tinggal mata satu, mata dohir. Mata tetap manusia ini sekarang banyak pala linter, ininya jalan, apa mencari rezekinya jalan, istrinya banyak, mungkin ayeuna mobilnya banyak, dapatkan cari uang, ternyata untuk akhirat masih dalam keadaan kegelapan. Naudzubillahi min dzalik. Sedangkan kita akan pulang dengan umur berapa tahun, ada yang umur 60, sedangkan Kang Nabi Muhammad SAW umurnya cuma kurang 63, kita sudah misalkan di atas 50 atau di atas 40, sedangkan dalam kuburan kita tidak ada yang terbatas, ada yang bayi, ada yang setengah tubuh, atau yang umurnya sudah tua, banyak di situ. Makanya kita, wahai para sahabat, mohon kepada pemirsa yang telah menonton video ini, yang ingin kepada Allah, marilah kita sama-sama dengan saya, karena saya ini manusia biasa. Yuk orang kita menuju kepada Allah lewat pengajian, terus ntar minta dengan dikir, insya Allah di situ akan diselamatkan oleh Allah. Bila mana manusia tetap mengikuti dengan dorongan hawa nafsu, walaupun segudang harta tetap akan membahayakan. Mata ulu gurur, lama kelamaan dunia itu akan penipu kepada diri kita. Nah, insya Allah di lain waktu kita akan menjelaskan tentang cahaya-cahaya besar, karena ini untuk sementara, baru cahaya kecil dulu. Nah, cahaya besar insya Allah akan dibuka di lain kesempatan. Nah, ini semoga bermanfaat kepada siapapun yang telah melihatnya. Kalau suka melihat video ini, kalau suka melihat dengan pengajian ini, hanya ala kadarna kita membantu untuk dakwah selebih luas lagi, untuk dakwah kepada yang selalu memberikan atau yang selalu masih tertutup dengan kalbunya. Silahkan subscribe, share, nyalakan loncengnya. Terima kasih yang sudah melakukannya. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya, dari MBK Channel atau Barokatul Karomah Sukabumi, mengucapkan terima kasih yang sudah setia menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.